Ikhwan dan akhwat, insyaallah kita mulai kembali kajian tafsir kita di sore hari ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa alhamdulillah melanjutkan kajian kita di sore hari ini. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah berusaha dengan sepenuh tenaga, sekuat tenaga untuk menyebarkan wahyu dan agama Islam ini ke seluruh umatnya, sehingga kita masih mendapatkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke pembahasan surat Al-Ma'arij dan kita sudah di halaman setelah halaman ini setelah halaman 37 kita sudah masuk ke 39 kalau tidak salah, berhenti di 39. Untuk mempersingkat waktu kita akan kembali membahas tafsir Ibnu Katsir ini, ikhwah dan akhwat sekalian, dan ana akan ulangi ayat pertama hingga ayat 7 sebagai pemanasan buat kita kembali ke tafsir tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Di ayat ini Allah berfirman bahwa seorang penanya dia bertanya tentang azab yang pasti terjadi, maksudnya tentang terjadinya hari kiamat. Lil kafirina laisa lahu dafi', bagi orang-orang kafir maka tidak ada baginya orang yang bisa menghalangi atau menahannya, menolongnya. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah zat yang maha ditinggikan, zat yang maha tinggi. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan ar-ruh atau malaikat Jibril mereka akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang kadarnya itu sebanyak 50,000 tahun. Fasbir sabrong jamila, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan kesabaran yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka orang kafir itu melihat azab tersebut ba'ida, jauh. Menurut mereka azab itu jauh, bahkan mustahil bagi mereka, kata mereka mustahil ada. Wa narahu qariba, akan tetapi kita orang beriman itu melihat azab tersebut qariba, dekat, atau hari kiamat tersebut itu dekat. Kemudian kita sudah sampai di paragraf yang ada di halaman 39 Setelah kemarin kita menjelaskan tentang makna khamsina alfasana, ada 4 pendapat
ya ikhwah dan akhwat, ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan khamsina alfasana itu yang pertama ya jarak antara langit paling atas sampai ke bumi paling bawah. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua khamsina alfasana, yaitu muddat baqa'id dunya, atau masa dunia ini adalah khamsina alfasana, ya 50.000 tahun masanya. Jadi dari penciptaan awal sampai terakhir itu 50.000 tahun. Yang ketiga, ya makna dari khamsina alfasanah itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat, ya, atau masa ya yang memisahkan dunia dan akhirat itu jaraknya khamsina alfasanah. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah hari kiamat itu sendiri. Nah, ya. Tapi kita tidak membahasnya karena kemarin sudah dibahas. Nah, kemudian kita masuk ke inti ya dari apa yang sudah kita pelajari dan kita bersambung padanya. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir berkata, waqad waradat ahaditsu fi ma'na dzalik. Qala al-Imam Ahmad haddatsana al-Hasan ibnu Musa haddatsana Ibnu Lahiyah haddatsana Darraj an Abil Haytham an Abi Sa'id qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah ma atwala hadzal yawm faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innahu liyukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhaffu 'alaihi min salatin maktubatin yusalliha fi ad-dunya. Naam, wa rawahu Ibnu Jarir an Yunus an Ibni Wahbin an Amr ibn al-Harith an Darraj bihi illa anna Darrajan wa shaykhuhu Abul Haytham dha'ifani wallahu a'lam. Naam, ya di sini ada riwayat banyak tentang hal ini. Nah, kemudian di antara riwayatnya adalah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, yang beliau riwayatkan dari para guru, para syekhnya sampai kepada Abi Sa'id, ya, Abu Sa'id, salah seorang sahabat yang nama ma'rufnya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, beliau berkata, kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ada seorang yang berkata, ya, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang makna fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, ya. Ketika dikatakan kepada Nabi tentang makna itu, ya, orang tersebut mengatakan ma'at wal hadzal yaum, ya, alangkah panjangnya hari itu, ya, alangkah panjangnya hari itu. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikhwah dan akhwat sekalian, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari itu, ya, adalah diringankan bagi seorang mukmin. Diringankan bagi seorang mukmin hatta yakuna akhaf 'ala salatin maktubah. Ya. Hatta yakuna akhaf 'alaihi min salatin maktubah. Ya, sampai saking diringankannya oleh Allah, sampai ya seperti seolah-olah lebih ringan daripada menunaikan satu sholat wajib, ya, yang dia sholat, ya, yang dia kerjakan di dunia, ya. Ini bagi orang beriman. Jadi masa yang sangat panjang tersebut itu akan diringankan oleh Allah, akan dijadikan ringan oleh Allah seperti seorang yang melakukan sholat wajib di dunia sekali. Sholat wajib di dunia sekali. Naam. Rawahu Ibnu Jarir, ya. Nah, kemudian juga, ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya. Nah, kemudian di perawinya di situ ada Ibnu Jarir, Yunus bin Wahab dan Amr bin Haris dari Darraj bin. Nah, kemudian juga waqala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abi Umar al-Hudani
Qala kuntu 'inda Abi Hurairah famarra rajulun min Bani Amir ibn Sa'sa'ah. Naam, faqila lahu ma hadha aktsaru amiriyin malan. Faqila lahu hadha aktsaru amiriyin malan. Faqala Abu Hurairah rudduhu ilai. Faradduhu faqala nubbitu annaka dzu malin katsir. Faqala al-amiri wallahi inna li lami'ata khumran wa mi'ata udman hatta adda min alwanil ibil wa afnanir raqiqi wa ribatil khail. Faqala Abu Hurairah iyyaka wa akhfafal ibil wa adlafan na'am yuraddidu dhalika alaihi hatta ja'ala lawnul amiri yataghayyar. Faqala ma dhaka ya Aba Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanat lahu ibilun la yu'ti haqqaha fi najdatiha wa risliha. Qulna ya Rasulullah ma najdatuha wa risluha. Qala fi usriha wa yusriha fa innaha ta'ti yawmal qiyamah ka'aghaddi ma kanat wa aktsaruhu wa asmanuhu wa asharahu thumma yubtah la biqa'in qarqara fatata'uhu bi akhfafiha fa idza jawazathu ukhraha u'idat alaihi ulaha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainan nasi fayara sabilahu. Nah, kita berhenti di sini dulu ya ikhwah. Nah, dan ini ada riwayat dari Imam Ahmad ya, dari syekh beliau, dari guru-guru beliau sampai kepada Qatadah ya. Qatadah beliau meriwayatkan dari Abi Umar Al-Ghudani. Ia berkata, kata dia, dulu saya bersama Abu Hurairah, kemudian lewatlah seorang dari Bani Amir bin Sa'sa'ah. Kemudian dikatakan kepadanya, orang ini adalah orang yang paling banyak hartanya ya dari Bani Amir. Ya, adalah orang dari Bani Amir yang banyak hartanya. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya, kembalikanlah kepadaku. Kemudian kembalikanlah kepadanya ya. Faradu, kemudian mereka mengembalikan, dan beliau berkata, Abu Hurairah berkata, ya, saya diberi kabar bahwa kamu adalah orang yang memiliki banyak harta. Kemudian Amiri berkata, ya, Amiri tadi berkata, atau orang Amir dari Bani Amir berkata, wallahi ya, iya betul, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku memiliki 100 unta yang berwarna merah dan 100 unta yang berwarna hitam. Udman hitam, pekat ya. Sampai beliau menghitungnya dari warna-warna untanya dan afnan ar-raqiq dan juga dari berbagai macam budaknya dan ribatul khail dan dari ikatan-ikatan kudanya. Jadi saking banyaknya beliau sampai menghitung-hitungnya seperti itu. Nah, kemudian Abu Hurairah berkata, iyyaka wa akhfafal ibil wa adlafan na'am. Ya, kata Abu Hurairah, takutlah kamu dengan kuku-kuku ibil ya, dengan kuku-kuku ibil atau ya bagian bawahnya itu ya, sepak, dan wa adlafan na'am, dan sepak-sepaknya na'am itu onta ya. Kemudian beliau Abu Hurairah mengulang-ulang kata-kata itu sampai ya warna kulit dari Amiri, dari orang Amiri tadi atau dari Bani Amiri tadi ya taghayyar, berubah warnanya sampai jadi merah ya, agak merah, berubah. Kemudian dia ya orang dari Bani Amir tadi berkata, maksudmu apa ya Abu Hurairah? Nah, maksudnya apa? Engkau mengulang-ulang hal tersebut. Kemudian Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Man kanat lahu ibil la yu'ti haqqaha fi najdatiha wa risliha." Abu Hurairah mendengarkan Nabi bersabda, siapa yang memiliki ibil atau unta dan kemudian dia tidak memberikan haknya fi najdatiha wa risliha, ya, dalam hal najdah dan rislinya. Kemudian kami para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud najdah dan risl?" Kemudian Nabi bersabda, "Fi usliha wa yusliha." Ya, maksud dari najdah dan risl itu adalah ya dalam keadaan susah atau keadaan mudah. Ya. Siapa yang memiliki unta kemudian tidak memberi haknya dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah, maka sesungguhnya unta itu akan datang pada hari kiamat. Ya. Sesungguhnya unta itu akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang sangat gemuk, agad makanat, ya, dengan tubuh yang sangat gemuk. Masya Allah, ya, dengan tubuhnya yang sangat gemuk. Jadi unta-unta yang dulu di bumi itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan tubuh yang gemuk sekali. Nah, kemudian selain gemuk apa? Wa aktsaruhu, dan banyak sekali untanya. Ya, dengan bukan cuma gemuk tapi banyak ya untanya. Paling gemuk, paling banyak, ya, paling banyak. Kemudian wa asmanuhu, dan paling besar, asman paling besar. Wa asyaruhu, dan paling buas, ya. Jadi untanya nanti berubah jadi seperti itu yang dulu pernah dipelihara. Jadi untanya paling gemuk, paling banyak, dan paling besar dan paling buas. Nah, kemudian yubtahala biqa'a qarqara, ya. Biqa'in yubtaha laha biqa'in qarqara fatata'uhu bi akhfafiha. Kemudian dibentangkan untuk onta-onta itu apa? Lembah, ya. Dibentangkan untuk onta-onta biqa'in, ya, biqa'in qarqara, ya, lembah yang sangat luas, ya, lembah yang sangat luas. Ya, kemudian unta-unta itu menginjakan dengan telapak kakinya. Nah, fatata'u bi akhfafiha, unta itu menginjak pemiliknya tadi dengan telapak-telapaknya sampai ketika untanya yang terakhir itu selesai, uidat alaihi ulaha, maka unta yang pertama akan dikembalikan untuk nginjak-nginjak lagi pada hari yang kadarnya selama 50.000 tahun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu terus akan disiksa seperti itu terus. Kalau ya di dunia dia punya peternakan unta tapi tidak memberikan hak-hak unta itu. Nah, kemudian sampai dia diselesaikanlah putusan di hadapan manusia, maka sesungguhnya dia pemilik unta itu akan melihat jalan kesudahannya nanti, entah itu kepada surga kah atau kepada neraka. Nah, ya, kemudian kita lanjutkan ikhwah dan akhwat, ya. Wa idza kanat lahu baqarat, kita lanjut dari sini. Wa idza kanat lahu baqaratun la yu'ti haqqaha fi najdatiha wa risliha fa innaha ta'ti yawmal qiyamah ka aghaddi ma kanat wa aktsaruhu wa asmanuhu wa asharuhu thumma yubtaha laha biqa'in qarqar fatata'uhu kullu dhati dhilfin bi dhilfiha wa tantahuhu kullu dhati qarnin bi qarniha laisa fiha aqsa wala asba. Idza jawazathu ukhraha u'idat alaihi ulaha fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana hatta yuqda bainan nasi fayara sabilahu. Naam. Ya, kemudian wa idza kanat lahu ghanam la yu'ti haqqaha fi najzatiha wa risliha fa innaha ta'ti yaumal qiyamah ka aghaddi ma kanat wa asmanihi wa asharihi hatta yubtah
laha biqa'in qarqarat fatata'uhu kullu dhati dhilfin bidhilfiha wa tantahuhu kullu dhati qarnin biqarniha laisa fiha aqsa wala asba idza jawazathu ukhraha u'idat alaihi ulaha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainan nasi fayara sabilah. Faqala al-Amiri ma haqqul ibil ya Aba Hurairah? Qala an tu'til karima wa tamnahul ghazira wa tufkira dhahra wa tasqi al-labana wa tutriqal fahla. Wa qad rawahu Abu Daud min hadis Syu'bah wa Nasa'i min hadis Sa'id ibn Abi Arubah kilahuma an Qatadah bihi. Naam. Jadi setelah unta ya, terus Nabi berkata, siapa yang memiliki sapi dan tidak memberikan haknya dalam keadaan najdah dan riselnya, maka sesungguhnya atau dalam keadaan susah dan mudahnya, maka sesungguhnya sapi itu akan datang pada hari kiamat dengan keadaan paling gemuk, dengan keadaan paling banyak sapinya, dengan keadaan paling besar sapinya dan dengan keadaan paling buas. Jadi sapinya menjadi buas ya nanti di hari kiamat. Kemudian ya dibentangkan untuk sapi-sapi itu tanah yang sangat lapang, lembah yang sangat luas. Ya, kemudian sapi-sapi itu menginjak setiap yang memiliki kuku, yang memiliki kuku dengan kukunya dan yang menginjak ya dengan telapaknya atau dengan sepakannya telapaknya. Ya, setiap yang memiliki tanduk dengan tanduknya dia akan menanduk. Ya, laisa fiha aqsa wala asba, dan tanduk-tanduknya itu nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak dan tidak ada yang patah, semuanya sempurna tanduknya. Nah, dan apabila sapi yang terakhir ini sudah melewatinya, ya udah selesai lewat, maka akan dikembalikan ke sapi yang pertama seperti itu terus sampai fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah, ya sampai hari di mana satu harinya itu seperti 50 ribu tahun, sampai kemudian diselesaikanlah permasalahannya antara manusia, kemudian orang itu akan melihat jalannya, bisa ke surga ya, atau bahkan sebaliknya bisa juga ke neraka. Nah, kemudian untuk kambing sekarang, Nabi bersabda ya, jika seorang memiliki kambing kemudian dia tidak memberikan haknya dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudahnya, maka sesungguhnya kambing itu datang pada hari kiamat dengan keadaan yang paling gemuk, kemudian dengan keadaan paling besar dan dengan keadaan paling buas, ya kambingnya menjadi buas, sampai dibentangkan untuk kambing-kambing itu lembah yang sangat luas, ya yang sangat luas, kemudian dia menginjak, ya setiap yang berkuku akan menginjak-injaknya, kemudian yang bertanduk dia akan menyeruduknya, dan tanduk-tanduknya itu tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak dan tidak ada yang patah juga. Semuanya sempurna. Dan apabila ya rombongan dari kambing, dari domba ini yang terakhir sudah melewatinya, maka Allah akan kembalikan yang pertama kepadanya dan seterusnya sampai ya yuqdo bainan nas, sampai dihukumkan kepada di antara manusia, ya sampai sidangkan di hadapan manusia, di antara manusia, dan kemudian dia akan melihat jalan kesudahannya, apakah di neraka, apakah di surga atau di neraka. Naam. Kemudian Amiri berkata, ya, atau orang yang dari suku Amiri ketika mendengar penjelasan dari Abu Hurairah, dia langsung bertanya, ya Abu Hurairah, apa haknya ibil? Apa haknya unta itu, wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah berkata, haknya unta adalah antu'til karimah, engkau memberikan yang paling mulia saat menunaikan zakat, ya. Jadi haknya unta tadi yaitu memberi zakat dengan
yang paling baik, dengan yang paling baik. Naam. Ya, dengan paling baik. Kemudian watamnahul ghazirah, dan kamu meminjamkan atau memberikan susu yang berlimpah daripadanya. Ya, memberikan susunya. Ya. Watamnahul ghazirah, memberikan susunya. Ya, susu unta ketika panen engkau memberinya. Watufkiradz dhuhra, ya, kemudian ya punggungnya kau bisa perbantukan kepada orang-orang yang untuk membawa apa? Untuk membawa barang-barang. Nah, kemudian wataskil labana, dan kamu juga bisa memberikan minum dari air susunya. Memberikan minum dari air susunya. Watutrikal fahla, dan kamu juga bisa ya meminjamkan pejantannya. Jadi bukan bukan untuk dibayar ya, tapi ya jika ada orang yang ingin meminjamkan pejantan dari unta kamu, ya berikan kepadanya ya, atau dipersilahkan ya untuk dikawinkan kepada unta-unta orang yang meminjamnya, nggak apa-apa. Nah, itu haknya unta. Begitu pula haknya sapi juga seperti itu. Begitu pula haknya kambing. Jadi ya ini semua ikhwah dan akhwat sekalian, ya ini adalah menjelaskan ya, dari riwayat yang panjang ini menjelaskan bahwasanya benar ada satu hari di mana kadarnya sampai 50.000 tahun. Sampai 50.000 tahun. Nah, wallahu a'lam. Nah, kemudian kita lanjutkan ikhwah dan akhwat ya, keterangan hadis berikutnya atau paragraf berikutnya. Naam. Ya, tarikun ukhra li hadzal hadis ya. Jalur hadis ini tapi dari yang lainnya. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Kamil haddatsana Hammad an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi kanzin la yuaddi haqqahu illa ju'ila safaiha yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jabhatuhu wa janbuhu wa dhahruhu hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah mimma tu'idun thumma yura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Wa dzakara baqiyatal hadis fil ghanami wal ibili kama taqaddam wa fihi al khailu li thalathatin li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun ila akhirih. Wa rawahu Muslim fi sahihi bitamamihi munfaridan bihi dunal Bukhari min hadithi Suhail an Abi Hurairah wa mawdi'u iktisa'i turukihi wa alfadhi fi kitabiz zakah fi kitabil ahkam wal gharadu min iradiha huna qawluhu hatta yahkuma Allah baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi dari jalur periwayatan yang lain dari Imam Ahmad juga ya disebutkan beliau meriwayatkan dari syekh-syekhnya Imam Ahmad sampai kepada ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi kanzin," ya, tidaklah seorang yang memiliki perbendaharaan, memiliki simpanan, kemudian dia tidak menunaikan haknya, kecuali ya akan dijadikan baginya safaiha yuhma ya, akan dijadikan baginya lempengan-lempengan atau barang-barang yang bisa yuhma, akan menyetrika ya. Yuhma itu menyetrika di atas orang itu di neraka jahanam. Ya, atau yuhma ya, yuhma itu ditempelkan ya kepadanya pada hari atau di neraka jahanam, kemudian disetrikakan jabhatuhu ya. Jabha itu artinya kening ya, keningnya akan disetrikakan dengan itu, tuqwa, disetrikakan, ditempelkan. Wajanbuhu, dan bagian pinggirnya, jan ya bagian sisi-sisinya, wa dhahruhu, dan bagian punggungnya.
Jadi semuanya akan disetrika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya pada hari yang kadarnya itu selama 50.000 tahun yang ditunggu-tunggu. Naam. Kemudian dia akan diperlihatkan jalannya. Ya, bisa jadi ke surga atau bisa juga jadi ke neraka. Dan kemudian disebutkan sisa hadisnya itu tentang kambing, tentang unta dan tentang sapi ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di riwayat sebelumnya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada penyebutan al-khailu li salasatin, bahwa unta itu ada tiga macam tiga macam bebannya ya, tiga macam unta itu bisa digunakan dan bisa menimbulkan tiga macam hal. Yang pertama lirajulin ajrun ya, unta bisa memberikan pahala kepada pemiliknya. Ya, unta bisa memberikan pahala kepada pemiliknya. Walirajulin sitrun, dan unta bisa memberikan penghalang di hadapan Allah ya untuk pemiliknya. Ya, selain pahala, unta bisa menghalangi ya dari api neraka. Wa ala rajulin wizrun, dan setelah itu yang ketiga, unta juga bisa ya menarik dosanya atau bisa memberikan dosa kepada pelakunya atau kepada ya orang yang mempunyainya. Jadi selain unta itu memberi pahala, memberikan penghalang di hadapan Allah dari neraka, juga unta itu bisa memberikan dosa buat pelakunya atau buat orang yang menternaknya. Nah, sampai riwayat ya, sampai akhir hadis, dan ini diriwayatkan oleh Muslim dengan sempurna dalam kitabnya, tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Suhail sampai kepada Abu Hurairah. Nah, dan kemudian ini juga didapatkan di riwayat Imam Muslim, ada di kitab zakah ya, ada di bab kitab zakah dan kitab ahkam. Nah, kemudian maksud dari dari penyodoran riwayat-riwayat ini di sini di tentang khamsina alfasanah itu menjelaskan bahwasanya Allah benar-benar akan menghukumi ya, akan menerapkan hukum di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya itu selama 50.000 tahun. Nah, ini ada dalam riwayat Imam Muslim dengan sempurna lafadznya. Nah, kemudian waqad rawa Ibnu Jarir an Yaqub an Ibni Ulayyah wa Abdul Wahhab an Ayyub an Ibni Abi Mulaikah qala sa'ala rajulun Ibnu Abbas an qawlihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah qala ma yawmun kana miqdaruhu 50 alf sanah qala fattahimhu faqala inna ma sa'altuka lituhaddithuni qala ma yawmani dzakarahumullah wallahu a'lam bihima wa akrahu an aqul fi kitabillahi ma la a'lam. Nah, ya, kemudian ya dari Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari guru-gurunya sampai kepada Abi Mulaikah. Ya, ia berkata, ya, seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Nah, dia berkata, ya, kemudian apa hari yang kadarnya itu 50.000 tahun? Kemudian dia bertanya, apakah kamu menuduhnya? Maksudnya apakah kamu ya mengada-ngada gitu? Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya aku bertanya agar kamu bisa memberikan penjelasan kepadaku. Ya, kemudian Ibnu Abbas berkata, ya, tidaklah 2 hari yang Allah sebutkan, ya, ma yaumani dzakarahumullah, ya. Apa 2 hari yang Allah sudah menyebutkan keduanya? Wallahu a'lam, ya. Saya tidak tahu maksudnya ya. Saya tidak tahu 2 hari yang Allah sebutkan. Nah,
Kemudian wa akrahu an aqul, kata orang tersebut, saya benci ya mengatakan sesuatu dalam kitab Allah yang aku tidak mengetahuinya, Jadi milih untuk tidak menjawabnya. Nah, kemudian wa qalu ta'ala fasbir sabran jamila, ay isbir ya Muhammad ala takdzibi qaumika laka wasti'jalihim al-'adzaba istib'adan liwuqu'ihi ka qawlihi yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. ولهذا قال إنهم يرونه بعيدا أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع ونراه قريبا أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. نعم. Ya, kemudian di penjelasan terakhir, ya, Allah berfirman, isbir sabrong jamila, ya Muhammad, maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Maksudnya, wahai Muhammad, bersabarlah ya terhadap perlakuan kaummu yang mendustakanmu dan mereka menginginkan disegerakannya azab Allah, ya sedangkan kalian itu menjauhi akan terjadinya azab itu. Maksudnya mereka itu nantang ingin diturunkan azab Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Nah, makanya di firman Allah yang lain, yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Ya, orang-orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat itu mereka meminta disegerakan terjadi hari itu. Walladzina amanu musyfiquna minha. Adapun orang-orang yang beriman itu musyfiquna, ya, dia menjaga atau dia mengetahui menjaga, ya, tapi tidak minta disegerakan. Wa ya'lamuna annahal haq, dan mereka orang-orang beriman itu tahu bahwa hari itu benar-benar akan benar terjadi. Nah, karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka melihat hari azab tersebut itu ba'ida, sangat jauh, ba'ida jauh sekali. Maksudnya ya kenyataan azab itu sangat jauh bagi orang-orang kafir, ya mereka merasa ya akan sangat jauh terjadi hari itu. Adapun ya terjadinya hari kiamat, ya seperti itu, orang-orang kafir menganggapnya bahwa hari terjadinya hari kiamat itu sangat jauh terjadinya. Atau bahkan ya mereka menganggap mustahil, hari itu mustahil terjadi. Nah, sedangkan kita orang beriman ya melihatnya adalah sangat dekat, yaitu orang-orang beriman meyakini bahwa terjadinya hari kiamat itu dekat, dan sesungguhnya walaupun Allah saja yang mengetahui waktunya, akan tetapi setiap yang akan datang maka disebutnya dekat dan akan nyata, tidak mustahil lagi bagi orang beriman, atau itu tidak akan meleset ya, pasti terjadi karena itu difirmakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, baik ikhwah dan akhwat sekalian, ya, kemudian kita insya Allah akan melanjutkan di ayat berikutnya. Nah, dari ayat ke-8 hingga ayat 18. Nah, mohon bisa dibacakan, Mas Giarto lagi luang atau tidak? Pak Giarto? Pak Ustadz lagi Bisa belum bisa, atau, Pak Ustadz. bisa atau enggak, Pak? Belum bisa, Ustadz. Oke, nah baik. Kemudian minta ya baik, tolong pada Muhammad Hakiki silakan dibacakan ayat 8 hingga 18 surat Al-Ma'arij.
Ada? Ada. Nah, fadol. Ayat berapa Ustaz? 8 ya? 8 sampai 18. Nah. 8. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Nah, ya, jazakallahu khairan atas bacaannya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Yauma takunus sama'u kal muhal." Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, ya kal muhal, cairan tembaga. Ya, langit itu ketika terjadinya hari kiamat ya perumpamakan dibagaikan seperti cairan tembaga. Watakunul jibalu kal ihni, ya watakunul jibalu kal ihn, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Kal ihn, bulu yang berterbangan. Jadi seperti nggak ada beratnya. Nah, seperti bulu berterbangan, gunung padahal. Wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman karib pun bertanya kepada temannya atau menanyakan kepada temannya. Nggak ada yang sempat. Ya, orang teman dekat pun tanya kepada temannya, nggak ada yang bisa itu. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Ya, sedang mereka saling melihat, ya yubassarunahum, diperlihatkan kepada mereka. Pada hari itu orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Jadi orang-orang berdosa itu ingin menebus dosa-dosanya itu dengan anak-anaknya. Wasahibatihi wa bani, dan istrinya juga saudaranya, ya. Begitu pula dengan istrinya, begitu pula dengan saudara-saudaranya. Ya, mau nebus dosanya dengan mereka. Wa fasilatihi allati tu'wih, dan keluarga yang melindunginya. Wa fasilatihi allati tu'wih, dan ya keluarga-keluarga allati tu'wih yang melindunginya. Wa man fil ardi jami'an summa yunjih, dan orang-orang yang di bumi seluruhnya summa yunjih, kemudian mengharapkan ya itu dapat menyelamatkannya, mengharapkan tebusan itu bisa menyelamatkannya. Kalla innaha ladha, kata Allah, sama sekali tidak, sungguh neraka itu apinya bergejolak. Innaha, sesungguhnya neraka itu apinya bergejolak, ladha, bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Ya, tad'u man adbara, yang memanggil orang-orang yang berpaling dari agama Allah dan membelakanginya. Wa jama'a fa'au'a, dan orang-orang yang mengumpulkan harta, ya, dan orang-orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Nah, ini semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya ketika menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala al-'adzabu waqi'un bil kafirin yauma takunu as-sama'u kal muhal. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa 'Atha wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Suddi wa ghairu wahidin ay kadur di az-zait wa takunul jibalu kal'in kasufil manfush. Ya. Qalahu Mujahid wa Qatadah wa Suddi
Wa hadhil ayat kaqouli ta'ala wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa qawluhu ta'ala wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum ay la yas'alul qaribu qaribahu an halihi wa huwa yarahu fi aswa'il ahwal fatashghaluhu nafsuhu an ghairihi. Qala al-Aufi an Ibni Abbasin ya'rifu ba'duhum ba'da wa yata'arafuna bainahum thumma yafirru ba'duhum min ba'din ba'da dhalika yaqulu Allah ta'ala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Naam, wa hadhil ayatil karimah ka qaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqan wa ka qaulihi ta'ala wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Naam. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bahwa azab Allah itu akan terjadi kepada orang-orang yang kafir kepadanya. Nah, yaitu pada hari di mana langit itu seperti cairan tembaga. Nah, Ibnu Abbas dan Mujahid dan Atha dan Sa'id bin Jubair dan Ikrimah dan Sudi berkata, dan selain bukan cuman satu orang saja yang mengatakan demikian. Ya, maksudnya kadur di Zaid ya. Ya, seperti Zaid itu minyak ya, seperti minyak. Ya, jadi durdi minyak yang mendidih atau ya tadi disebutkan juga seperti cairan tembaga. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan gunung-gunung seperti bulu, maksudnya seperti suf ya, bulu al-manfush yang berterbangan ya. Mujahid, Qatadah dan Sudi juga berkata, dan ayat ini itu sama seperti firman Allah Ta'ala wa takunul jibalu kal'ihnil manfush ya, dan gunung-gunung pada hari itu, pada saat itu seperti bulu-bulu yang diterbangkan atau berterbangan. Ya, juga seperti firman Allah Ta'ala wala yas'alu hamimun hamima. Nah, juga Allah berfirman ya, tidaklah orang ya atau teman dekatnya satupun yang mau bertanya kepadanya ya, tidaklah teman dekatnya menanyakan kepadanya. Yubassarunahum ay la yas'alul qaribu qaribahu, maksudnya orang-orang yang didekatkan itu tidak akan menanyakan kepada teman dekatnya tentang keadaannya, karena dia sendiri yang melihat bahwa dia sedang dalam keadaan terpuruk ya, sangat jelek, sangat terpuruk. Kemudian dia sedang memikirkan atau sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, kemudian Aufi dari Ibnu Abbas berkata, ya, Aufi berkata dari Ibnu Abbas, ya, sebagian mereka itu mengenal sebagian yang lain dan saling tahu ya di antara mereka. Kemudian yafiru ba'du min ba'd, akan tetapi walaupun saling tahu, ya, sebagian mereka akan lari dari sebagiannya pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka itu pada hari itu memiliki sesuatu yang menyibukkan. Jadi nggak kepikiran lagi menolong teman-temannya, nggak kepikiran lagi menolong saudaranya dan ya atau keluarganya. Nggak ada yang berpikiran seperti itu. Pikirannya adalah wahadil ayat karimah ka qouli ta'ala, dan ayat yang mulia ini itu seperti firman Allah dalam surat lain, seperti ya ayyatuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya, wahai orang-orang, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, wakhshaw yauman, dan takutlah kepada hari la yajzi walidun aw waladihi, yang seorang ayah ibu ya atau orang tua tidak akan bisa menolong anaknya.
Wala mauludun huwa jazin awwali, dan seorang anak pun tidak dapat menolong orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan ini juga seperti firman Allah Ta'ala, wa in tad'u muthqalatun ila himliha, dan jika kamu memanggil muthqalatun ila himliha, ya orang yang bisa mengangkat ya bebannya kepada tunggangannya, la yuhmal minhu syai', maka tidak bisa dibawakan sedikit pun darinya. Walau kana dza qurba, walaupun orang itu adalah kerabat atau teman dekatnya atau orang yang dekat kepadanya. Naam. Inilah gambaran hari kiamat. Naam. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan kembali, wa qaqali ta'ala fa idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Wa qaqali ta'ala yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan, dan ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila ditiupkan sangkakala maka tidak ada lagi orang pada hari itu ya di antara mereka yang mau ya melindungi, dan tidak ada orang yang mau bertanya, ya saling menanya, nggak ada. Nah, kemudian seperti firman Allah juga, pada hari orang-orang itu lari dari saudaranya. Nah, kemudian seorang ibu dari bapaknya atau seorang istri dari suaminya. Wa sahibati wa bani, dan dari ya seorang ibu dengan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni, pada hari itu setiap orang di antara mereka itu memiliki kesibukan sendiri. Jadi enggak sempat menolong orang lain. Kemudian waqalu ta'ala yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla ay la yaqbalu minhu fida'an walau ja'a bi alil ardi wa bi a'azzi ma yajidu minal mal walau bi mil'il ardi dhahaban aw min waladihi alladhi kana fid dunya husyashatan kabidihi yawaddu yawmal qiyamah idza ra'al ahwal an yaftadi min adzabillah bihi wala yuqbal minhu. Naam. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan ya firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mujrim atau bermaksiat itu ingin menebus dari azab Allah pada hari itu dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya atau dengan keluarganya, naam, yang bisa melindunginya. Dan semua orang yang ada di dunia, semuanya ya, agar dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, la kalla, ya tidak diterima darinya tebusannya, walaupun dia datang dengan penduduk bumi dan apa saja yang beliau banggakan, beliau inginkan, beliau banggakan dari harta-hartanya, walaupun datang dengan mil'il ardi dzahaban, dengan sebesar bumi emas. Ya, dengan sebesar bumi emas, maka tetap aja tidak bermanfaat. Atau dengan anaknya yang dahulu di dunia itu menjadi buah hatinya. Nah, kemudian dia menginginkan pada hari kiamat hal itu, tapi tidak bisa. Nah, idza ra'al awal, jika dia sudah melihat huru-hara hari kiamat, nah, an yaftadi min adzabillah, meminta tebusan dari ya azab Allah, atau agar terlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, wala yaqbalu minhu, maka hal itu tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian qala Mujahid wa Suddi fasilatihi qabilatihi wa ashiratihi, qala Ikrimah fakhidhu alladhi huwa minhum, wa qala Ashhab an Malik fasilatihi ummuhu, wa qalu ta'ala inna ladha
yasifun nar wa syiddati harriha nazza'atan lisyawa. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid jildahu aw jildatur ra's. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas nazza'atan lisyawa al-julud wal ham. Wa qala Mujahid ma dunal 'azam minal laham. Qala Sa'id bin Jubair lil 'asab wal 'aqib. Wa qala Abu Shalih nazza'atan lisyawa yakni atrafal yadaini wa rijlaini. Qala aidan nazza'atan lisyawa lahmasyaqaini. Wa qala Al-Hasan Al-Basri wa Sabit Al-Bunani nazza'atan lisyawa ay makarimi wajhi. Wa qala Al-Hasan aidan tahrik atau tahriku kulla syai'in fihi wa yabqa fuaduhu yasihu. Wa qala Qatadah nazza'atan lisyawa ay nazza'atan lihamatihi wa makarimi wajhi wa khalqihi wa atrafihi. Qala ad-Dhahhak tabri al-lahma wal jilda 'anil 'azam hatta la tatruka minhu syai'a. Wa qala Ibnu Zaid asyawa al-arab al-idham. Wa qawluhu nazza'ah qala taqta'u 'idhamahum thumma tabdil aw tubaddilu juludahum wa khalquhum. Na'am. Ini makna dari beberapa tafsiran ayat nazza'ata lisyawa tadi ya. Nah, kemudian Mujahid dan Sudi yang berkata fasilati wa fasilatihi allati tuwi. Fasilah itu adalah kabilah. Ya, kabilah atau suku dari keluarganya, wa asyiratihi dan keluarganya. Tapi Ikrimah berkata fakhidhuhu alladhi huwa minhum ya. Fasilah itu adalah maknanya fakhid atau paha yang ada dari mereka. Fakhidhu ya, paha yang ada di dalam diri mereka. Kemudian Asyab juga berkata dari Malik ya, fasilatihi itu ummuhu ya. Arti fasilah kata Asyab dari Malik itu adalah ummuhu, ibunya. Ya, Allah Ta'ala berfirman innaha ladha, sesungguhnya ya api neraka itu sangat bergejolak. Ya, ini mensifati neraka dan mensifati panasnya api neraka. Nazza'atal lisyawa, kata Allah Subhanahu wa taala, nazza'atal lisyawa. Kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid, nazza'atal lisyawa itu jildatur ra's ya. Yang bisa yang bisa mengelotokkan lisyawa ya, kulit kepalanya, jildat ar-ra's, kulit kepalanya. Kemudian Aufi berkata dari Ibnu Abbas nazza'atal lisyawa itu al-julud wal ham. Ya, nazza'atal lisyawa yang bisa mengelupaskan asyawa al-julud ya, kulit-kulitnya, wal ham dan ya alhamnya. Naam. Kemudian Mujahid berkata madunal azmi minal ham. Asyawa nazza'atal lisyawa yang bisa mengelupaskan nazza'atal lisyawa ya. Asyawa di sini kata Mujahid ya sesuatu yang bukan kulit dari laham, dari dagingnya. Jadi daging semuanya bisa ngelupas ya, selain tulang. Al-azm selain tulang ya. Jadi dagingnya semuanya terkelupas selain tulangnya, kata Mujahid ya. Madunal azm ya, sesuatu yang bukan tulang pokoknya, dari dagingnya semuanya terkelupas. Waqala Sa'id bin Jubair lil 'asab wal 'aqib ya. Ya, asyawa ini artinya asab ya. Asab itu aqib ini ya, aqib itu bagian tungkak kaki ya. Bagian tungkak kaki. Nah. Kemudian Abu Shalih berkata nazza'atal lisyawa maksudnya adalah atraf al-yadain wa rijlain. Ya, syawa adalah ujung-ujung jari, tangan dan kaki. Kemudian dia juga berkata nazza'atal lisyawa itu adalah daging betis, laham syaqain, daging betis. Kemudian Hasan Al-Basri dan Sabit Al-Bunani berkata nazza'atal lisyawa adalah makarimul wajhi. Ya. Yang disebut nazza'atal lisyawa adalah tempat mulianya wajah, makarim wajhi, apa yang menjadikan kemuliaan dalam wajahnya, itulah asyawa. Kemudian Hasan juga berkata tahriku kulla syai'in fihi wa yabqa fuaduhu yasihu. Nah, maksud dari nazza'atal lisyawa kata Al-Hasan itu semuanya akan terbakar ya, hanya tersisa fuad atau hatinya, tasihu yang dia menjerit, hatinya menjerit.
Qala Qatadah naza'ata lisyawa. Qatadah berkata tentang naza'ata lisyawa, maksudnya naza'ata lihamatihi wa makarimi wajhihi wa khalqihi wa trafi. Ya, Qatadah berkata asyawa di sini adalah mengelupaskan seluruhnya dari dari tempat kemuliaan wajahnya, dari bentuk tubuhnya, kemudian dari sudut-sudut atau ujung-ujungnya, semuanya terkelupas. Ya, kemudian Dohak berkata tabri'ul laham wal jild anil azm hatta la tatruka minhu syai'a. Kata Dohak, semua daging dan kulit ya dari tulangnya itu akan terpisah sampai tidak meninggalkan sedikit pun. Kemudian Ibnu Zaid berkata asyawa al-arabul idham. Kata Ibnu Zaid, asyawa itu al-arab ya, al-idham ya, bagian tulang yang ada di bagian tubuh. Kemudian ada juga faqalu naza'at al-syawa qala ya. Ada juga yang mengartikan tuqta'u idhamuhum thumma tubdalu juluduhum wa khalquhum. Yang terakhir naza'at al-syawa adalah maknanya akan dicincang, diputus-putus tulang-tulang, kemudian diganti dengan kulit-kulit dan dengan khalquhum, dengan ciptaan yang baru. Nah, jadi seperti itulah gambaran siksa yang akan ditimpakan Allah kepada orang-orang kafir. Nah, wallahu a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya ikhwah dan akhwat tafsir pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah pelajaran darinya dan mudah-mudahan kita bisa menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup ikhwah dan akhwat majlis dan kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, syukran, jazakumullah khairan wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ikhwah wa akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Naam, jazakumullah khairan.